Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nova Hikman. Nah, di video ini aku bersama teman aku Najwa Azarin dan Viola Tademora akan mengupas tuntas mengenai TPB atau tempat penimbunan berikat. Sebenarnya TPB itu apa sih? TPB itu bukan cuma gudang biasa. TPB adalah game changer untuk perekonomian kita. Nah, intinya di TPB barang impor bisa masuk tanpa perlu membayar bea masuk dan pajak impor di awal. Jadinya cash flow perusahaan aman banget kan? Tujuannya agar produk kita lebih kompetitif di pasar global, baik itu untuk ekspor maupun kebutuhan industri dalam negeri. Tapi untuk mendapatkan fasilitas ini nggak bisa ngasal. Syaratnya perusahaan harus memiliki NIB, lokasi yang jelas, dan juga sistem IT inventory yang terhubung dengan bea cukai, agar setiap gerak-gerik di TPB bisa terpantau secara real time. Namun, untuk mengatasi terjadinya kecurangan di TPB, bea cukai ada sistemnya sendiri, yaitu akan dijelasin oleh teman saya, Nasyu Azarin. Bye-bye. Terima kasih Nauka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Azari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan BC, hak dan kewajiban pengusaha, serta komparasi antara TPB dan TPS. Baik, mari kita mulai dengan mekanisme pengawasan bea cukai. Yang pertama ada IT inventory. IT inventory ini adalah sistem pencatatan barang secara digital yang langsung terhubung ke sistem BC-BC secara real time. Jadi barang yang masuk, keluar maupun akan digunakan langsung tercatat di dalam sistem. Tujuannya agar barang dan data dapat transparansi dan mudah diawasi. Yang kedua ada CCTV online. Perusahaan wajib menyediakan kamera pengawas yang dapat dipantau selama 24 jam oleh bea cukai. Dan yang ketiga adalah audit kepabeanan. Ini adalah sistem pemeriksaan yang dilakukan secara rutin maupun mendadak oleh bea cukai terhadap barang atau dokumen yang ada di lokasi TPB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pengusaha. Dari sisi hak pengusaha, yang pertama, pengusaha mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak impor, sehingga pembayaran dapat ditunda terlebih dahulu. Yang kedua, ada juga pembebasan cukai terhadap bahan baku tertentu. Yang ketiga, pengusaha mendapatkan kemudahan dalam prosedur pemeriksaan fisik barang di lokasi. Dan selanjutnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha. Yang pertama, memasang tanda nama perusahaan di lokasi usaha. Yang kedua, menyediakan kantor untuk pejabat bea cukai apabila diperlukan. Dan yang ketiga, wajib melaporkan mutasi atau pergerakan barang secara berkala kepada bea cukai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komparasi antara TPB dan TPS. TPB adalah tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang dan kegiatan pengolahan barang seperti manufaktur, sortir, dan pengemasan. Sementara kalau TPS adalah tempat penimbunan sementara yang digunakan untuk menunggu proses pemuatan dan pengeluaran barang. Komparasi dalam sisi fasilitas pajak. Kalau TPB sudah memiliki fasilitas penangguhan bea masuk dan PDRI, sementara TPS belum memiliki fasilitas tersebut. Lalu selanjutnya dalam sisi durasi penimbunan. Kalau TPB memiliki waktu penyimpanan yang lebih lama dan tergantung izin yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau TPS, waktu penyimpanannya terbatas dan biasanya sekitar 30 hari di pelabuhan. Lalu kalau dari sisi aktivitas barang, TPB dapat diolah atau diproses lebih lanjut, sedangkan TPS hanya untuk bongkar muat dan penimbunan sementara saja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Violeta Deborah. Terima kasih. Lalu, apa manfaat TPB bagi ekonomi Indonesia? TPB membantu perusahaan karena barang impor bisa masuk tanpa harus langsung membayar bea masuk atau pajak di awal. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga arus kas mereka dan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha ataupun ekspansi usaha.
Nah, selain itu, biaya logistik itu menjadi lebih efisien, sehingga kegiatan ekspor meningkat dan lapangan kerja menjadi semakin terbuka. TPB sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kawasan berikat, yang biasanya digunakan oleh pabrik manufaktur seperti tekstil ataupun elektronik untuk kebutuhan ekspor. Yang kedua yaitu pusat logistik berikat atau biasa disebut dengan PLB, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan bahan baku agar distribusi lebih cepat dan juga efisien. Nah, yang ketiga ada gudang berikat, yang digunakan untuk menyimpan barang impor sebelum disalurkan ke industri yang ada di dalam negeri. Nah, saat ini TPB sudah memasuki era digital atau TPB 4.0. Seperti yang kita ketahui, Bea Cukai itu sudah menggunakan sistem CISA 4.0 yang terhubung langsung dengan sistem perusahaan. Nah, teknologi seperti RFID atau AI digunakan untuk memantau arus barang dan mendeteksi resiko secara otomatis. Tujuannya adalah mempercepat proses pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi. Namun, meskipun diberikan banyak fasilitas, pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Perusahaan yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, dan sanksi pidana untuk pelanggaran yang berat. Karena itu, kepatuhan menjadi kunci agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan video dari kami, terima kasih.